Nih hao para senior, balik lagi sama Bang Dai nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Oke, seperti biasa kita legaskan aja ke chapter 217. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah. Terus subscribe sekalian kalau senior berkenan. Oke, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 人道行深不可测，究竟是何方神圣？ Angin terus berhembus, waktu mengalir perlahan. Desa Cao Miao kembali tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Siang berlalu, malam datang. Bintang-bintang bertebaran di langit menjadi saksi pasang surut kehidupan manusia. Xiao Hui duduk di dada Zhang Xiaofan tampak agak mengantuk. Ia menguap lebar sambil mengikik pelan. Lalu seolah merasakan sesuatu, matanya menatap ke arah Zhang Xiaofan. Perlahan Zhang Xiaofan membuka matanya. Yang pertama ia lihat adalah langit malam tak berujung, dipenuhi titik-titik cahaya bintang di tengah kegelapan. Ia hanya berbaring diam, menatapnya tanpa kata. Xiao Hui memandang dengan bingung, lalu melihat wajah tuannya sebelum kembali duduk. Ekspresi Xiao Fan sangat tenang, tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan yang berlebihan. Ia hanya diam, memandang langit malam, langit luas, bintang bertebaran, bumi sunyi senyap, dan sedikit cahaya fajar menyingsing. Xiao Fan memejamkan matanya lagi. Ketika sinar matahari pagi yang hangat menyentuh kulitnya, ia bangkit dan berdiri. Matanya menelusuri sekitar. Reruntuhan desa yang kini diliputi semak belukar tampak usang. Tapi tempat ini telah terukir dalam ingatannya sejak puluhan tahun lalu. Tidak akan pernah hilang. Di sini ia pernah berlari, bermain, dan tertawa tanpa beban. Lalu ia berjalan pelan, langkahnya tegas di antara rerumputan. Xiao Hui melompat memanjat ke bahunya dengan gesit, dan ia pun tiba di ujung desa. Di sana, sisa-sisa bangunan yang bentuknya masih menyerupai kuil kecil yang dulu ia kenal. Kali ini, Xiao Fan berdiri lama sekali. Ia menatap reruntuhan kuil itu dalam diam. Lalu, di bibirnya muncul senyum tipis, tanpa setitik dendam atau penyesalan. Kemudian ia berbalik, melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, ia berkata, "Ayo kita pergi, Xiao Hui." Xiao Hui mengikik seakan bertanya, "Kemana?" Ia tersenyum tipis menatap ke depan lalu berkata, "Ke tempat yang seharusnya kita tuju." Pandangannya menembus cakrawala, menatap Gunung Qingyun yang menjulang menembus awan. Di puncak Tongtian, Gunung Qingyun, kesibukan terlihat di mana-mana. Namun di belakang gunung, suasananya jauh lebih sunyi, nyaris tidak ada orang. Saat cahaya matahari menembus rimbun pepohonan di belakang gunung, Zhang Xiaofan berjalan di jalan setapak hutan. Tidak lama kemudian, ia tiba di persimpangan 3 jalan yang begitu akrab di ingatannya. Kakinya terhenti. Pandangannya secara tidak sadar mengarah ke kanan. Tampak ujung atap megah aula leluhur. Ia memandang sebentar, lalu tersenyum tipis dan memilih jalan kecil yang lain. Ia berjalan menuju gua bulan ilusi, hingga akhirnya ia berdiri di depan pintu gua itu. Sejak ia berada di desa Cao Miao, ia sudah bisa merasakan di kedalaman gua ini ada sebuah kekuatan misterius yang terus memanggilnya. Di hadapannya, gua bulan ilusi tampak seperti gua batu biasa. Namun ia tahu dari sinilah dulu tokoh-tokoh besar Qingyun muncul, termasuk pendiri Qingyu yang legendaris. Tempat ini telah menjadi saksi kejayaan dan kemunduran sekte selama ribuan tahun. Ia memberi isyarat pada Xiao Hui untuk bermain di hutan sekitar, lalu melangkah masuk sendiri tanpa ragu, seolah pulang ke rumah. Di dalam gua, suasananya sangat sejuk. Pemandangannya sederhana, sama seperti saat ia pertama kali datang ke sini dulu. Bahkan simbol taiji yang ada di dinding masih sama seperti dulu. Ia mendekat, menempelkan telapak tangannya di simbol taiji itu. Seketika, cahaya berwarna biru muda menyala. Simbol itu perlahan merespon, dan sesaat kemudian, dinding batu di sampingnya bergeser, memperlihatkan gerbang aneh berbentuk pusaran air yang terus berputar. Tanpa ragu, Zhang Xiaofan
melangkah masuk sekali lagi. Hawa dingin menyapu wajahnya, seolah ia benar-benar masuk ke dalam dunia air yang dalam. Segera, Zhang Xiaofan menyadari, sama seperti sebelumnya, di sekelilingnya hanya kehampaan, kegelapan pekat, tanpa batas, tanpa cahaya, tanpa ujung. Ia menatap lurus ke depan, selain kegelapan, tidak ada apapun di sana. Ia memandang lama, tanpa bergerak, hingga akhirnya sudut bibirnya perlahan menampakkan senyum tipis. Ia pun menutup mata, lalu melangkah maju. Baru beberapa langkah, kesunyian yang mencekam itu tiba-tiba pecah. Sebuah suara keras disertai gelombang hawa panas menerjang wajahnya. Zhang Xiaofan seakan masuk ke lautan api. Kulit dan dagingnya terasa dibakar api yang muncul mendadak. Rasa sakit yang menyayat memancar dari setiap sudut tubuh, seolah seluruh raganya akan musnah di tengah kobaran api ini. Namun, matanya tetap terpejam rapat. Bahkan ketika otot-otot wajahnya terlihat tegang karena rasa sakit yang menggila, senyum tipis itu tetap bertahan di bibirnya. Ia melangkah maju perlahan. Suara api yang membakar semakin nyaring. Aroma hangus yang menakutkan mulai memenuhi udara di sekitarnya. Setiap langkah seperti membuat rasa sakit itu berlipat ganda, seolah tubuhnya dicabik oleh jutaan pisau. Tetapi langkahnya tidak pernah berhenti. Lalu, kobaran api yang mengamuk itu mulai surut. Di sekelilingnya kembali sunyi dan hening. Rasa sakit pun lenyap bersamanya. Di tengah keheningan itu, terdengar suara tetesan air jatuh di dekat telinganya. Setetes air dingin, entah dari mana asalnya, menembus kehampaan dan jatuh tepat di wajahnya. Rasa dingin yang menusuk tulang. Dan tiba-tiba, suara gemuruh bagai guntur menggelegar dari depan, menyapu seluruh ruang, seolah datang dari segala arah. Dalam benaknya, pemandangan mengerikan itu tergambar jelas. Sebuah gelombang raksasa setinggi 10.000 kaki bergulung seperti naga menghantam ke arahnya. Apapun yang menghalangi pasti hancur, walau setangguh gunung Qingyun sekalipun. Angin dingin yang tajam merobek tubuhnya. Rasa sakit 10 kali lipat lebih parah daripada saat terbakar api. Zhang Xiaofan merasa tubuhnya seperti disiksa jutaan tangan yang mencabik-cabiknya. Ia tak bisa bernafas, seolah tenggelam di dasar laut yang terdalam. Tekanan tak berujung siap merembukan tubuhnya menjadi debu, meleburkannya ke dalam air kematian. Kalaupun harus mati, sebelum itu paling tidak lihatlah sekelilingmu sekali saja. Pikiran itu muncul dari lubuk hatinya, memanggilnya seperti godaan. Namun, ia menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju dengan mata terpejam. Gelombang dingin di sekitarnya mengamuk semakin hebat. Suara gemuruh memekakan telinga. Rasa sakit yang seperti dicincang ribuan bilah pisau datang bertubi-tubi. Keringat dingin membasahi keningnya. Wajahnya pucat pasi. Namun, pikirannya tetap jernih. Ia tetap terus melangkah tanpa henti. Perlahan, ombak itu surut. Suara gemuruh yang menakutkan pun hilang, digantikan keheningan. Hanya suara langkahnya yang menggema di kehampaan. Xiaofan. Tiba-tiba, suara lembut memanggilnya dari belakang. Seketika, tubuh Zhang Xiaofan terguncang hebat. Raut wajahnya dipenuhi keterkejutan yang tak dapat dipercaya. Untuk pertama kalinya, langkahnya berhenti tanpa sadar. Matanya masih terpejam, namun bibirnya mulai bergetar. Suara itu begitu familiar, menyentuh hatinya dengan kehangatan yang selama ini menghantui mimpinya. Suara itu berbisik lirih, memanggil penuh kerinduan. Xiaofan, apa kau tidak peduli lagi padaku? Tolong lihat aku. Tubuh Zhang Xiaofan mulai perlahan bergetar, seakan-akan di dalam pikirannya sedang berlangsung pertempuran sengit. Beberapa kali ia ingin menoleh ke belakang, namun terus berusaha keras menahannya. Meskipun bukan rasa sakit yang menyiksa, namun saat ini keringat membasahi bajunya. Raut wajahnya terlihat menahan sesuatu, terlihat lebih menyakitkan dibandingkan ketika ia menahan panasnya api yang membakar atau dinginnya lautan terdalam. Suara panggilan yang rendah namun jelas terus menggema di belakangnya. Bukankah 10 tahun lalu ia menderita hanya demi suara itu? 小凡， Tiba-tiba, Xiaofan berteriak keras. Tubuhnya bergetar hebat, giginya terkatup rapat.
seolah telah mencapai batas kesabarannya. Namun itu belum berakhir. Selain suara Biao yang memanggilnya dari belakang, perlahan-lahan ia mulai mendengar suara-suara lain. Semuanya adalah orang-orang yang begitu membekas di hatinya. Ayah, ibu, guru puja, guru, nyonya guru. Suara-suara itu datang silih berganti, bergema terus di belakangnya, memanggil-manggil, meneriakkan namanya. Kenangan hidupnya bagaikan asap, satu demi satu terlintas begitu saja di benaknya. Ribuan gunung dan sungai ia tapaki seorang diri. Di hamparan pegunungan bersalju, ia berjalan seorang diri. Ia tidak menginginkan kesepian, ia juga tidak menginginkan hidup abadi. Yang ia inginkan hanyalah hidup bersama dengan orang yang ia cintai. Ia memegang kepalanya dan menangis keras, seperti anak kecil yang tidak tahu kemana harus bersembunyi. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh di wajahnya, membawa sedikit kehangatan. Suara-suara panggilan di sekitarnya tetap ada, terus bergema di telinganya, menggodanya untuk membuka mata dan menoleh. Namun, kehangatan itu entah kenapa membuat tubuhnya yang bergetar perlahan tenang. Rasa yang hangat ini seperti belum lama ia rasakan. Di saat ia berada di tepi kehancuran, ada seseorang yang tidak pernah meninggalkannya, selalu mendampinginya di malam-malam yang gelap, memeluknya erat, menggunakan kehangatan tubuhnya untuk mengusir dingin yang membekukan hati. Dan di tengah kehampaan yang gelap, saat ia setengah sadar, ia merasakan tetesan air mata hangat jatuh di wajahnya. Di dunia yang kejam dan dingin ini, seseorang memberitahunya kalau dia tidak sendirian. Di hidup ini, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi tergesa, seperti terpicu oleh sesuatu, bertambah nyaring dan menyayat hati, terus memanggilnya. Namun, tubuh Zhang Xiaofan perlahan berdiri. Raut wajahnya yang sebelumnya penuh rasa sakit, perlahan digantikan oleh ketenangan. Lalu, ia tersenyum tipis. Dengan tatapan penuh kerinduan yang sulit dilepaskan, ia meninggalkan semua suara itu, membiarkan panggilan mereka memudar, hingga akhirnya lenyap dalam keheningan. Kesunyian sekali lagi menyelimuti segalanya. Ia melangkah maju, berdiri sejenak, lalu perlahan membuka matanya. Di hadapannya yang terlihat bukanlah pemandangan sebuah gua, melainkan dua dunia, satu terang, satu gelap. Di sisi kiri, dunia gelap membentang sejauh mata memandang, gurun berbatu yang luas dan tandus tanpa pohon atau bunga. Hanya bebatuan dan tanah berpasir. Angin kencang berdesir melewatinya, suaranya menusuk telinga. Di atasnya, langit asing berwarna ungu gelap penuh awan tebal yang menekan dunia itu hingga terasa sesak. Dari celah awan, petir raksasa terus-menerus menyambar, membelah angkasa. Seluruh tanah tandus itu dipenuhi hawa dingin kematian. Di sisi kanan, di dunia terang, pemandangan yang begitu akrab bagi Zhang Xiaofan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenalinya. Itu adalah puncak Tongtian Sekte Qingyun, tepat di depan aula kristal. Kedua dunia itu saling bertaut, tetapi dunia gelap tampak jauh lebih kuat dan luas daripada dunia terang. Tidak jauh dari garis batas cahaya dan kegelapan, seseorang duduk di sana, menggenggam sebilah pedang kuno. Wajahnya tampak agung. Dia adalah ketua sekte Dao Xuan. Dia duduk di perbatasan dua dunia itu. Setengah tubuhnya berada di kegelapan, setengahnya lagi dalam cahaya. Sorot wajahnya pun silih berganti antara terang dan gelap, kadang menegang dalam kesakitan yang bengis. Setiap kali kegelapan lebih banyak menguasai tubuhnya, ia bergumam pelan, "Bunuh, bunuh, bunuh." Dan setiap kali cahaya kembali mendominasi, wajahnya menampakkan rasa sakit. Bibirnya berbisik, "Hancurkan iblis, hancurkan iblis." Zhang Xiaofan menatapnya. Ia melangkah ke depan hingga tiba tepat di hadapannya. Saat itu, ia baru sadar di perbatasan cahaya dan gelap itu, tubuh Dao Xuan sudah hancur parah. Separuh tubuhnya yang berada di dunia gelap penuh luka sayatan, seolah ditebas ribuan kali, menyisakan bekas-bekas yang mengerikan. Namun, kegelapan itu tetap menempel dan tidak mau pergi. Dao Xuan tiba-tiba tersentak, membuka mata dan menatap Zhang Xiaofan. Ia berkata, "Itu, kau?" Zhang Xiaofan menatapnya dalam, lalu berlutut di depannya.
Pandangannya perlahan tertuju kepada pedang kuno di hadapan Dao Xuan, yaitu pedang Zuxian. Setengah bilahnya berada di dunia terang, setengahnya lagi di dunia gelap. Dao Xuan menatapnya dan berkata, "Kau bisa sampai di sini. Apakah itu berarti?" Kalimatnya terputus ketika hawa gelap mendadak menguasai tubuhnya. Dunia gelap di sekitarnya melonjak, menyapu dunia terang aula kristal. Tatapan bengis mulai bersinar di matanya. Namun, saat itu juga, Zhang Xiaofan menaruh tangannya di atas tangan Dao Xuan. Tangan yang menggenggam pedang Zuxian. Sebuah aura lembut dan murni merambat ke tubuh Dao Xuan, membuat aura hitam di wajahnya sedikit surut. Meski masih mendominasi sebagian besar, nafas Dao Xuan mulai teratur. Matanya sedikit lebih jernih. Ia menatap Zhang Xiaofan dan tiba-tiba cahaya kembali memancar dari kedua matanya. Zhang Xiaofan terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Jalan yang kau tempuh sudah kau jalani. Kewajiban yang harus kau jaga sudah kau pertahankan. Lalu sisanya, biarkan aku yang melanjutkan." Di atas gua bulan ilusi, petir menggelegar hebat, menyambar menembus langit. Cahayanya terpantul di mata kedua orang tersebut. Dao Xuan menatap Zhang Xiaofan dan perlahan tersenyum. Zhang Xiaofan memindahkan genggamannya dari tangan Dao Xuan ke gagang pedang Zuxian. Kini mereka berdua sama-sama memegangnya. Lalu petir kembali menggelegar di langit. Perlahan Dao Xuan melepaskan genggamannya. Tubuhnya bergetar hebat. Separuh tubuh yang berada di kegelapan hancur menjadi debu. Lalu disusul separuh tubuhnya yang berada di cahaya. Di belakangnya, kedua dunia, terang dan gelap, mulai bergetar hebat. Lalu ikut hancur menjadi abu. Seperti dirinya, Dao Xuan menatap Zhang Xiaofan, mengangguk pelan, lalu menutup mata. Ia pun gugur, lenyap menjadi debu. Maka pada saat itu, pedang kuno Zuxian berada di genggaman Xiaofan. Dua dunia yang tadi berada di hadapannya kini telah lenyap sepenuhnya, hanya meninggalkan kegelapan. Hampa di sekelilingnya, tidak ada yang bisa dia rasakan selain pedang kuno yang tergenggam di tangannya. Di tengah kegelapan itu, Zhang Xiaofan menampakkan sebuah senyum tipis, lalu menggenggam erat gagang pedang, memegangnya sekuat tenaga. Suara guntur yang dahsyat tiba-tiba mengguncang, membelah langit. Kilat menyambar liar, angin dan awan bergolak. Di langit, cahaya bulan ilusi memancar semakin terang, berkilauan 7 warna, tiada henti, lalu berkumpul menjadi sebuah pilar cahaya raksasa yang turun dari langit, menyelimuti sosok Zhang Xiaofan. Dari dalam cahaya itu, sosok Zhang Xiaofan mulai tampak kabur, hanya terlihat samar. Gerakannya yang perlahan mengangkat pedang kuno Zuxian. Seiring pedang itu terangkat, awan di langit berputar semakin cepat, hingga seluruh cahaya langit berkumpul menjadi sebuah pedang cahaya raksasa. Di bawah cahaya bulan ilusi, di ruang hampanan luas itu, perlahan muncul deretan huruf emas raksasa, masing-masing setinggi 100 meter, menjulur dari langit hingga ke tanah, pemandangan yang tidak bisa dilukiskan. Langit dan bumi begitu kejam, menganggap semua makhluk seperti anjing. Lalu, cahaya memenuhi seluruh penjuru, menampilkan tulisan-tulisan aneh yang memuat kebenaran tertinggi alam semesta, menyingkap rahasia langit dan bumi. Awan dan angin bergejolak, mata Xiaofan menatap tajam ke langit. Itu adalah jilid kelima dari kitab surgawi. Tidak diketahui berapa lama hingga segalanya kembali tenang. Dunia kembali sunyi, kembali ke kehampaan. Namun, di tengah kegelapan itu, tiba-tiba setitik cahaya muncul. Cahaya itu perlahan meluas hingga menerangi seluruh dunia gua bulan ilusi. Kini, sebuah dunia baru telah lahir, terasa hangat, terang, dan penuh kehidupan. Itulah puncak bambu besar. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!